Semua orang akan dibawa pada posisi ini, ya. Dan semua orang akan bertekuk lutut dan mencari Tuhan. Kalau engkau dihantam oleh gelombang yang melebihi daripada kekuatan saudara, dan engkau tidak mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka gelombang itu akan menghancurkan perahu kehidupanmu, dan engkau akan tenggelam di dalamnya. Tapi kalau engkau berseru dan memanggil nama Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ke sana semua orang berlari dan akan mengalami yang namanya selamat. Nama Yesus adalah menara yang kuat dan engkau bisa berlari kepadanya. Engkau bisa mengandalkannya. Engkau dapat menyerahkan seluruh kehidupanmu kepadanya, mempertaruhkan hidupmu kepadanya, karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Yang setuju dengan saya katakan amin, atau lebih baik saudara ketik amin. Ya, saya teringat bagaimana satu kali ketika murid-muridnya dihantam oleh ombak. Mereka semua ketakutan, padahal notabene mereka adalah para nelayan. Berarti ombak yang mereka hadapi bukan ombak biasa. Dan saya seringkali mengatakan ini kepada jemaat Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita akan diperhadapkan satu momen, satu keadaan dengan ombak yang tidak biasa. Ya. Ombak yang melebihi kemampuan, ombak yang melebihi kapasitas setiap kita, dan itu akan membuat kita benar-benar gentar. Hal seperti ini diizinkan oleh Tuhan supaya apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Semua orang akan dibawa pada posisi ini. Ya. Dan semua orang akan bertekuk lutut dan mencari Tuhan. Kalau engkau dihantam oleh gelombang yang melebihi daripada kekuatan saudara, dan engkau tidak mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka gelombang itu akan menghancurkan perahu kehidupanmu, dan engkau akan tenggelam di dalamnya. Ya. Tapi kalau engkau berseru dan memanggil nama Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ke sana semua orang berlari dan akan mengalami yang namanya selamat. Nama Yesus adalah menara yang kuat dan engkau bisa berlari kepadanya. Engkau bisa mengandalkannya. Engkau dapat menyerahkan seluruh kehidupanmu kepadanya, mempertaruhkan hidupmu kepadanya, karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Yang setuju dengan saya katakan amin, atau lebih baik saudara ketik amin. Haleluya. Ya, bisakah saudara ketik amin buat saya? Ya. Maka ketika Yesus menghampiri perahu murid-muridnya, mereka semua berteriak hantu. Ya, mereka tidak bisa mengenali Yesus, karena memang seumur-umur mereka hidup belum pernah ada orang yang berjalan di atas air. Bahkan tidak pernah ada ayat dalam kitab suci yang mengatakan seorang manusia bisa berjalan di atas air. Nabi tidak bisa melakukan itu. Rasul tidak bisa melakukan itu. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di Laut Teberau. Tuhan tidak membuat mereka berjalan di atas air. Tuhan membelah laut bagi mereka, karena mereka tidak bisa berjalan di atas air. Ya. Ketika orang Israel di bawah pimpinan Yosua harus melewati yang namanya Sungai Yordan, Tuhan tidak membuat orang Israel berjalan di atas Sungai Yordan. Tuhan memutuskan Sungai Yordan agar Yosua dan orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Tidak ada seorang pun yang bisa berjalan di atas air, hanya Yesus yang dapat melakukannya, dan ini merupakan salah satu bukti ketuhanan yang dimilikinya. Itulah sebabnya murid-murid yang tidak punya data mengenai hal ini, ketika memandang melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air, tidak mereka berteriak hantu. Haleluya. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu memang kadang-kadang ya penilaian kita menjadi salah. Makanya ya di tengah-tengah kesesakan yang luar biasa, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Libatkan Tuhan di dalamnya, karena engkau sangat membutuhkan Dia. Kemampuan kita sebagai manusia terbatas, Bapak Ibu. Tetapi Dia adalah Allah yang tidak terbatas, yang menyatakan kebaikannya bagi orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Maka Yesus pun berkata, don't afraid, this is I am. Ya, jangan takut, ini aku. Haleluya. Saudara, alasan kita untuk tidak menjadi takut karena Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara. Ya. Bukan karena absennya masalah, tapi karena hadirnya Tuhan. Itu alasan
kita tidak menjadi takut. Artinya, meskipun engkau ada dalam masalah, kalau dalam masalah itu Allah hadir, maka kita pun tenang. Ya, saya ingat ada lagu lama mengatakan, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya dalam dunia yang gelap. Na 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 na. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saya ingat lagu ini waktu SD, kalau sudah mau pulang sekolah, kami berdoa dan kami menyanyikan lagu ini. Biasanya karena lagu ini pendek, saudara, kami nyanyikan lagu ini, dan ya, lagu ini begitu indah, ya. Dan saya pikir ini adalah kebiasaan yang baik, ya, sebelum pulang sekolah menyanyikan pujian ini. Kenapa? Karena memang saya bersekolah di sekolah swasta, itu sekolah Kristen, yang dimana sebelum beraktivitas sekolah atau bahkan setelah aktivitas sekolah, kami memulai dan menutupnya dengan doa, saudara. Jadi kalau Allah hadir, maka kita bisa menjadi tenang meskipun kita dalam gelombang masalah. It's okay, no problem. Yang penting Allah hadir bagi setiap kita. Amin. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada umat Tuhan, kita boleh kehilangan segala sesuatu dalam hidup ini, tapi jangan sampai engkau kehilangan Tuhan Yesus. Kalau engkau kehilangan sesuatu untuk Tuhan Yesus, maka engkau tidak benar-benar kehilangan. Ya, karena selama yang hilang bukan Yesus, kita masih baik-baik saja. Tetapi kalau engkau kehilangan Yesus demi dunia, maka engkau sesungguhnya benar-benar kehilangan di dalam hidup ini. Maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tenang, ini aku. Murid-muridnya langsung menyadari bahwa itu Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena mereka bisa mendengar suaranya. Alkitab mengatakan domba-domba akan mengenal suara gembalanya. Yesus tidak mengatakan ini aku Yesus, tidak. Dia hanya berkata tenang, ini aku. Maka murid-muridnya menyadari bahwa itu adalah guru mereka. Itu adalah Tuhan mereka. Maka Petrus pun berkata, jika engkau Yesus, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Maka Yesus mengatakan kepada Petrus, mari datanglah. Saudara, maka Petrus pun mempercayakan dirinya kepada Yesus. Dia mempertaruhkan dirinya kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Ya. Ketika dia melangkah keluar dari perahunya, ya, dan berdiri di atas air, inilah arti sesungguhnya dari mempercayakan diri kepada Tuhan. Artinya mungkin kita bisa kehilangan pijakan dalam hidup ini karena pijakan kita adalah firman-Nya. Engkau mungkin kehilangan pijakan dalam kehidupanmu, tapi engkau merasa yakin. Kenapa? Karena sekali lagi ketika engkau melemparkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan, engkau tahu bahwa Tuhan akan menangkap saudara, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara terjatuh. Yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau mulai kehilangan pijakan. Tidak apa-apa, karena firman Tuhan adalah pijakan setiap kita. Engkau sementara melemparkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Maka walaupun untuk sesaat Petrus sempat berjalan di atas air, maka ketika Petrus merasakan angin yang kencang, dia melihat badai yang besar, maka Petrus kehilangan iman. Petrus pun tenggelam. Haleluya. Ya, kita mungkin bisa sama seperti Petrus, kehilangan iman pada saat kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, karena kekhawatiran, karena ketakutan yang menghimpit hati kita. Tetapi kendati pun demikian, pada saat engkau tenggelam sama seperti Petrus tenggelam, engkau tidak akan pernah dibiarkan tenggelam. Yesus mengulurkan tangannya dan dia mengangkat Petrus keluar dari air yang menenggelamkan dia. Saudara, kalau engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau tenggelam. Dia akan mengulurkan tangannya dan mengangkat setiap kita dari kebinasaan yang mungkin menenggelamkan saya dan saudara. Daud pernah berteriak di dalam kesengsaraan kehidupannya, di mana dia merasa terhisap ke dalam sumur yang hidup. Dan kemudian dia mengatakan, Tuhan, air sudah ada di batang leherku. Tolong saya, Tuhan.
Maka Tuhan pun mengulurkan tangannya dan menolong Daud. Hal yang sama akan Tuhan lakukan kepada setiap kita. Dia dapat dipercaya karena dia mengasihi saya dan saudara. Kalau dia telah rela mati bagi kita di atas kayu salib, apakah yang tak dapat dia berikan kepada setiap kita? Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Dialah yang dapat dipercaya. Haleluya. Saya tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi terakhir ya. Saya kalau khotbah memang saya senang pakai ilustrasi Bapak Ibu. Ya, entah kenapa tapi pokoknya saya senang. Ya, saya pikir ilustrasi banyak membantu kita untuk memahami maksud-maksud firman Tuhan ya. Karena kalau saudara membaca Alkitab, Yesus tidak pernah berkhotbah tanpa perumpamaan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Ketika dia khotbah, dia selalu pakai ilustrasi. Karena memang manusia butuh ilustrasi, kita butuh perumpamaan. Ya, kenapa? Karena ya keterbatasan yang kita miliki. Saudara yang diberkati dengan ilustrasi, dengan perumpamaan bisa ketik amin. Nanti saya akan lihat amin saudara ketika saya selesai khotbah nih. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Satu kali ada seorang pemain sirkus. Ya. Dia berjalan di atas sebuah kabel, ya, di atas sebuah tali yang kuat. Ia menghubungkan air terjun Niagara. Jadi pertunjukan ini dilakukan di air terjun Niagara, di mana satu tali dihubungkan dari satu tebing ke tebing yang lainnya. Ini tebing yang jaraknya cukup jauh, tetapi pemain sirkus itu berani melakukannya, dan dia berjalan di atas tali tersebut, ya, dengan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang melihat pemandangan itu bertepik sorak, bertepuk tangan. Wow, ya, mereka bilang hebat, hebat, mantap, mantap. Kemudian dia berkata kepada para penontonnya, apakah kalian percaya bahwa saya mampu melakukan sekali lagi berjalan di atas tali ini dari satu tebing ini ke ujung tebing yang sana? Ya. Mereka berkata, kami percaya. Wow, hebat ya. Kalau begitu di antara kalian yang percaya, siapakah yang mau berjalan bersama dengan saya di atas tali ini? Sudah. Waktu dia ngomong begitu, tidak ada lagi yang mau bersuara ya. Siapa yang mau sudah dia berjalan di atas tali bersama dengan pemain sirkus ini? Kalau terjatuh bagaimana? Kalau terjatuh dari atas ketinggian model seperti itu, saudara, itu bisa almarhum. Bisa mati, saudara-saudara, ya. Tidak ada yang berani mengajukan diri, mempercayakan diri, mempertaruhkan diri mereka dengan pemain sirkus ini untuk berjalan di atas tali. Tiba-tiba ketika semua orang lagi hening, ada seorang anak kecil yang mengangkat tangan, saudara. Dia berkata, saya mau. Saudara, semua orang pun memandang kepada anak kecil ini dengan wajah yang heran. Kemudian mungkin sambil mencari di mana orang tua daripada anak kecil ini. Kok orang tuanya ya rela memberikan anaknya untuk jalan bersama dengan pemain sirkus di atas. Maka anak itu pun pergi maju, saudara-saudara. Ya. Kemudian pemain sirkus itu menggendong sang anak itu dan berjalan di atas tali. Semua penonton pada tegang. Ya, bahkan ketika sekali-kali ketika pemain sirkus itu sepertinya kehilangan keseimbangannya, penonton berteriak, mereka ketakutan melihat bagaimana pemain sirkus itu menggendong sang anak, kemudian berjalan dengan ya keseimbangan di atas tali, seutas tali tersebut. Sampai kemudian pemain sirkus dan sang anak itu sampai di ujung tebing sebelah sana. Semua orang bertepik sorak, saudara-saudara. Ya. Tetapi orang-orang menjadi penasaran. Mereka mendekati anak tersebut dan bertanya, mana orang tua kamu? Kok tega-teganya orang tua kamu? Mana orang tua kamu? Ya, maka sang anak itu menunjuk orang tuanya. Dan ketika mereka menoleh, ya telunjuk itu, saudara-saudara, mengarah kepada pemain sirkus itu. Ternyata pemain sirkus itu adalah bapaknya sendiri. Saudara, haleluya. Saya percaya saudara mungkin sudah bisa menangkap maksud saya.
Kadang-kadang sebagai orang Kristen mudah bagi kita untuk berkata, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mudah bagi kita untuk ngomong demikian Bapak Ibu, untuk nyanyi seperti itu. Tetapi apakah benar nyanyian saudara sesuai dengan kehidupanmu? Beranikah engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Saudaraku, hari ini Tuhan mau setiap kita mempercayakan diri kita kepadanya. Kita menghadapi tahun 2024 ini tahun yang penuh dengan banyak tekanan kehidupan. Dari waktu ke waktu, tahun tidak akan pernah lebih baik, tetapi akan lebih sulit, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau engkau berani mempercayakan dirimu kepada Tuhan, berani menyerahkan, mempertaruhkan seluruh hidupmu kepadanya, ya, maka engkau akan berjalan dalam damai sejahtera dan sukacita. Karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.